Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. 2019 saya tahu Pak Haji dukung Prabowo. Ketahuan nih. Kemarin-kemarin kalau lo bilang pemilu jangan sampai memecah belah umat. Dulu nggak ada Anies nggak kayak gini, Bung. Kau menyanyi dengan Elvi Sukaisi, bernyanyi judi. Tidak usah ngurus pemerintahan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, hari ini topik yang pengen gue bahas masih berbau Rhoma Irama, karena Rhoma Irama ini masih sangat-sangat asik dibicarakan gitu ya. Masih sangat ramai maksudnya dibicarakan. Kenapakah Rhoma Irama ini sangat ramai dibicarakan? Yaitu dia kemakan oleh jejak digital dia sendiri ya, yang dibongkar oleh netizen. Gokil ya. Nah, ini ada salah satu lagi jejak digital dia yang terbongkar. Dan ini nggak tahu kenapa, ini padahal video yang lama tapi ramai dibicarakan. Yaitu dia berharap pemilu damai. Tapi kita tahu siapa yang bikin rusuh pemilu ini. Ya, padahal dia sendiri. Oke, mari kita lihat videonya seperti apa. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa like, komen, share, dan aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja di bawah klik support thanks. Di situ ada tulisan komentar. Kalian bebas berkomentar apapun, karena komentar dari teman-teman akan kita bacakan kepada penonton di setiap akhir video. Ya, kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. Untuk mencapai pemilu damai ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui. Yang pertama, bahwa agar seluruh komponen bangsa itu secara komited untuk melaksanakan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, 4 pilar kebangsaan? Konsisten yang pertama, untuk mengamalkan, melaksanakan Pancasila. Yang kedua, konsisten melaksanakan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, konsisten mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mewujudkan, mempertahankan NKRI harga mati. Nah, ini bukan hanya slogan. Pemilu ini adalah momentum untuk seluruh anak bangsa untuk berkontemplasi. Apakah selama ini aku Pancasila ini slogan saja? Apakah selama ini Pancasila hanya belum terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara? Seandainya Pancasila kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, core Pancasila adalah apa? Core-nya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini diamalkan oleh seluruh anak bangsa sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud. Maka persatuan Indonesia akan terwujud. Maka goalnya adalah kesejahteraan rakyat untuk bangsa Indonesia juga akan terwujud. Jadi mulai saat ini saya rasa kita harus berubah mindset kita. Jangan pemilu merupakan sebuah pertarungan, tapi perlombaan bahwa semua untuk kebaikan Indonesia. Dengan demikian insya Allah pemilu damai akan bisa kita raih secara nyata. Amin. Jangan ada lagi pemilu seperti yang kemarin. Ya, ada bangsa kita terbelah, umat terpecah. Nah ini naudzubillah, jangan terjadi lagi. Umat terpecah. Kalau pemilu hanya untuk memperpecah, membelah bangsa, memecah umat, nggak usah ada pemilu dah. Betul nggak? Itulah kira-kira yang harus kita terus edukasi bangsa ini agar menjadikan pemilu sebagai perlombaan untuk berbuat baik. Demikian harapan saya. Jangan kata-katanya bijak banget ya. Nanti terkonter dengan kalimat dia sendiri ya. Pas ditanya, dukung siapa sih sebenarnya ya? Sampai-sampai berbicara pemilu damai ya. Kenapa? Pak Haji dukung Pak Anies nggak? Pak Anies sekarang di sini. Iya. Berarti dukung ya Pak Haji. Kenapa? Mau bikin lagu nggak Pak Haji? Ada rencana bikin lagu untuk Amin gitu? Oh, dari dulu udah ada. Wih, rilisnya kapan nih? Rilisnya kapan nih? Refnya Pak Haji, bukan nyanyi Pak Haji. Kalau nggak salah si Anies ini datang ke
pendiamannya Rhoma Irama, atau bisa dibilang rumahnya Rhoma Irama ya. Dia datang ke sana entah ngomongin apa, tiba-tiba keluar statement seperti ini atau minta dukungan dari Rhoma Irama. Ya, sangat gua ketahui sih Rhoma Irama ini sangat berpengaruh ya untuk orang yang lansia. Bukan lansia lagi, maksudnya orang-orang yang bukan Gen Z lah ya. Apa itu ya? Yang udah cukup berumur buat menarik suara dari pendukung Rhoma Irama, karena Rhoma Irama ini udah cukup lama banget terkenal oleh orang-orang yang berumur ya. Ingat, orang berumur. Ini salah satu video yang bisa gua tampilkan. Kita ramaikan, mari kita No, ya orang-orang seperti ini ya. Ya karena gue tau lah Rhoma Irama adalah legend dangdut. Yang siapa sih yang nggak tahu dia? Ya, legend dangdut yang masih disukai oleh orang tua, terutama orang tua saya. Nah, seperti inilah ya yang ditarik oleh Anies Baswedan. Makanya nggak heran ketika banyak yang demo itu berumur. Dan tadi kan dia bilang ya, kita pemilu itu harus damai, kata Rhoma Irama ya. Tapi dia sendiri yang bikin pemilu ini gak damai dengan munculin statement seperti ini nih ya. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan pesta rakyat telah menjadi pesta kelompok tertentu saja. Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, keras, yang buka dan uang. Siapa yang proses yang penuh cacat ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak punya legitimasi kokoh di mata rakyat, pimpinan yang ditakuti tetapi tidak dicintai rakyatnya. Jelajah. Akhirnya kayak gini lah ya yang bikin gak damai gitu kan. Akhirnya pendukungnya Rhoma Irama atau pencintanya, fansnya Rhoma Irama, akhirnya kayak, wah ini ada dugaan curang nih kalau Rhoma Irama udah bilang seperti ini. Nah kan ya, inilah ya yang menjadi bahan keributan netizen nih. Sedikit informasi ya, dan lucunya ternyata si Rhoma Irama ini dulu dukung Prabowo ya, bukan Jokowi. Bahkan Jokowi dulu sampai dibilang apa? Ibunya kafir gitu ya. Ibu Jokowi ya. Ini di video yang ini nih kalau mungkin kalian belum nonton. Oke, kita coba lihat waktu dia podcast nih seperti apa nih. Kenapa dia ngedukung Anies Baswedan sekarang? 2019 saya lupa. Iya. Berubah ya. Yo, iya penting banget nih. Aduh, politik campur dengan agama ya. Oke. Ini ulama yang mana nih Pak Haji ya? Katanya pengen pemilu damai, bahasa Islam digabung-gabungin dengan bahasa ulama. Bahasa ulama digabung-gabungin dengan politik. Sebenarnya kagak bisa agama digabungin dengan politik. Ya hasilnya bukan pemilu damai, tapi pemilu pemecahan. Pemecah antar agama nih ya. Kita bisa lihat ya yang demo-demo sekarang kayak gimana. Dia sendiri ya tercounter kan dengan kata-kata dia.
hubungannya Anies sama jadi selain Anies nggak lain 01, 02 dan 03 berarti zolim ya, pemimpinnya nggak bagus ya, itulah ya. Apa tuh yang ketiga isu? Apa tuh? Ya, itu ya. Jadi alasannya karena ulama banyak yang ngedukung Anies. Kenapa ya kira-kira ya? Apa sih yang membuat para ulama ini dukung Anies ya? Saya masih belum tahu teman-teman ya. Apa kalian tahu? Silahkan komentar ya. Sekarang kita masuk ke pendapat netizen ya teman-teman ya, soal pernyataan Rhoma Irama ini yang pro kontra ini ya, pemilu damai, tapi dia sendiri yang bikin tidak damai dengan bilang kecurangan pemilu muncul di mana-mana ya. Oke, kita lihat di counter netizen. Nah, udah jangan terjadi lagi. Terpecah Bung Roma. apa Bung Roma. Sebenarnya pemilu itu udah damai, udah enak masyarakat. Bener. Nah, cuma kaliannya aja Ya, yang damai. bikin rusuh. Kalian itu bikin Betul. rusuh di negara sendiri. Nah, Terus ketidakterimaan Bang, kalian dengan kemenangan 02. ya Itu bukan slogan, Bung. Memang pemilu damai. Cuma kalian begitu. yang bikin ramai di negara sendiri. Dengan tidak terima gitu. kekalahan. Terus kemarin kemana aja waktu para pendukung 01 Hilang ya. itu mengatakan bahwa pilih Anies wajib, tidak pilih Anies itu dosa. Kemana aja lu, Bung? Lah itu Kemana aja? Kemana mereka mengatakan kalau tidak memilih Anies dipertanggungjawabkan keislamannya, dipertanyakan keimanannya? Kemana aja? Kalau memang lu ngerti agama dan lu mau mendukung 01, harusnya lu ingetin dong, Bung, kemarin waktu kampanye. Jangan begitu bahwa hal tersebut itu salah, seakan-akan mengkafirkan orang. Sekarang lu udah salah, nggak terima. Lu bilang pemilu nggak damai. Yang nggak damai itu lu, dengan tidak keterimaan lu dengan kekalahan 01. Nah, Bung, kemarin-marin kalau lu bilang pemilu jangan sampai memecah belah umat. Dulu nggak ada Anies nggak kayak gini, Bung. betul. Semenjak Anies nyapres, Semenjak Anies jadi kayak nyapres, begini, jadi rame, seakan-akan mengkafirkan orang. Itu yang bikin pecah belah umat. Kadang lu mikir nggak sih, Bung? Kalau yang bikin rame itu lu sendiri, lu sendiri, dari paslon 01 sendiri, lu tuh tidak bisa mengajarkan pendukung yang lain. Padahal lu ngerti agama, lu arahkan dong pendukung yang lain bahwa hal tersebut tidak baik, bakal menurunkan kinerja Anies sendiri. kalau Aneh lu, yang bilang yang bikin begitu suara nggak ada tuh pendukungnya, lu sendiri, pendukung yang lain. damai. Kalau memang lu paham, lu ingetin, jangan lu bikin rusuh di negara sendiri. Nah, Memang betul, ini adalah perlombaan siapa yang memenangkan suara terbanyak rakyat Indonesia, dan dimenangkan oleh 02. Lu nggak terima sekarang. betul. Susah kalau orang ngomong, ya pinter buat pinter ngomong doang, tapi tidak pinter menasihati diri sendiri. Sekali lagi, lu kemana aja kemarin-marin? pinter ngomong doang. Waduh. Tapi emang sih, gue juga bingung kemana ini ya. Ketika pemilu itu ribut gitu kan, kemana Rhoma Irama? Tapi muncul juga sih pas saat itu, pernah ya muncul dia, malah bikin memperburuk suasana ya. Ya video yang awal tadi yang ini setelah ya, malah memperburuk suasana. Ya pemilu curang nih, katanya pengen pemilu damai, harusnya netral lah ya. Tapi gimana ya, namanya udah berpihak pasti tetap Kampanye, lu ingetin harusnya kalau lu pengen menang. ke istrinya dong. Lu diem aja kan kemarin dengan berpikir dengan cara demikian lu bisa menang.
Lu berpikir dengan cara mereka seakan-akan mengkafirkan orang, lu akan menang begitu. Rakyat Indonesia itu udah nggak bodoh, udah nggak bodoh. Sekarang lu udah kalah, nggak terima. Sekarang udah kalah nggak terima. Pemilu damai. Ya juga sih ya. Kenapa sih sosok Rhoma Irama ini ya, yang harusnya main lagu nggak usah bercampur dengan politik, padahal Rhoma Irama ini lagunya udah bener-bener terkenal ya. Sayang banget ketika sosok nama Rhoma Irama ini tercemar dengan politik gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi yang lainnya. Nah, ini dia ya yang dibahas oleh netizen. Kayaknya pemilu damai, tapi dia sendiri yang luar statement seperti ini. Pernyataan sikap. Assalamualaikum Pak Haji. Lebih Waalaikumsalam. baik kau menyanyi dengan Elvi Sukaisi bernyanyi Cakep. judi. Tidak usah ngurus pemerintahan. 02 Motrat menang. Lebih baik Pak Haji Elvi Sukaisi lebih baik menyanyi. Inilah pernyataan sikap ini ya yang bikin ricuh. Katanya dia minta pemilu damai, tapi dia kucuk-kucuk keluar pernyataan sikap dengan Elvi Sukaisi gitu kan. Ya sangat disayangkan. Akhirnya nama dia tercemar teman-teman kan. Ada lagi next ke netizen yang Etika dan moral yang selama ini selalu. Assalamualaikum Pak Haji. Waduh Pak Haji ini ada-ada aja nih Pak Haji. Etika dan moral jauh usah dibahas loh Pak Haji. Semua orang udah tahu loh Pak Haji ya. Yang sehat dong Pak Haji. Pak Haji bagaimana sih terlalu Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Mudah-mudahan cepat sehat Pak Haji. cepat sehat. Astagfirullahaladzim ini lah ya. Ya sebenarnya gue agak kecewa gitu ya. Sosok Rhoma Irama, legend raja dangdut gitu kan. Ya udah berbicara politik ini udah ya makan memperkeruh suasana sebenarnya. Katanya dia pemilu damai. Bahkan dulu dia sempat bilang 2024 saya pengen netral pemilihannya. Begitu didatengin Anies, dia langsung berubah pikiran dan berpihak ke Anies. Gimana menurut teman-teman ya tentang pemilu damai yang dikonter oleh netizen? BTW, biar kalian harus tahu dulu, ini bukan video baru, tapi ini video lama yang udah diupload sekitar 2 bulan lalu. Entah kenapa ini muncul di FYP gua yang entah kenapa kok ini viral lagi gitu. Ternyata ya viralnya karena tercounter, termakan omongannya sendiri. Terbantah ya kalian bisa lihat lah ya, ini jejak digitalnya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita dapat super thanks nih, banyak banget, 3 orang super thanks. Wah, thank you banget ya. Makasih banyak buat kalian yang udah ngirimin ataupun mensupport channel ini. Kita bacain dulu super thanks kita dari kawan-kawan kita ya. Channel Bang Mul. Astagfirullah Rhoma Irama, mungkin udah tertular virus overdosis, kesesatan Dajjal, berbulu iman Mahdi 01. Dan untuk yang membela Rhoma Irama, tolong lihat rekam jejak digitalnya dulu. Apalah yang dibela tukang fitnah atau tidak. Semoga Pak Jokowi dan Prabowo selalu disehatkan badannya untuk memimpin negeri ini. Salam akal waras NKRI, anti fitnah harga mati. Ya kita tahu kenapa teman kita satu ini bilang seperti itu, karena emang Rhoma Irama ini gak pernah konsisten dengan omongannya sendiri, apalagi sampai memfitnah ya. Oke, next teman kita yang kedua dari Etnita Narocihim 286. Terima kasih, karma tidak akan pernah ingkar janji, itu khusus buat Rhoma Irama. Pasti setiap kataan kita itu ada namanya karma ya. Next, ini kita dapat dari teman kita nih yang selalu ngirimin super thanks, yang mensupport channel ini. Dia @masterhamsyah 2085. Ya, Rhoma Irama mah bebas, begitu juga anak-anaknya, bebas nyombong, bebas ngehujat orang lain seenaknya. Tapi kalau dihujat balik, bapernya gila-gilaan. Dan Tuhan selalu dibawa-bawa untuk membenarkan perilaku mereka dan untuk menyerang orang yang tidak mereka sukai. Kok bener ya? Tadi barusan kita bahas nih, dia ngedukung Anies bawa-bawa agama dan ulama yang harusnya tuh nggak usah gitu. Iya benar. Ini terbukti ya sekarang. Next, mereka memperlakukan Tuhan kayak tombak, kadang perisai. Pokoknya tergantung situasi. Ning Laila,
itu ceramah tentang bahaya narkoba, bukan nyari-nyari kesalahan Oma Irama dalam kurung. Jangan-jangan Tuhan juga dianggap ngegibah nih untuk contoh jelek, misalnya Harun dan Abu Lahab. Beda sama Oma Irama dan Sukaisi yang nyari-nyari kesalahan KPU, nuduh curang-curing, padahal KPU sudah mati-matian mengawal pemilu sebaik mungkin. Makanya saya bilang Oma Irama dan para pendangdut mah bebas ngegas, tapi kalau dibalas tambah ganas. Betapa bahayanya dia saat berbicara dengan Pak Jokowi ketika beliau jadi gubernur DKI dan minta maaf pun setengah hati, padahal keponggahan itu membuat ex-malaikat bernama iblis diusir dari surga. Keponggahan juga membuat manusia diharamkan mencium baunya dalam kurung surga. Ya, ini ya teman-teman dari kawan-kawan kita. Kita bakal baca juga top komen ya di akhir video yang ini. Dari @zenaltava187. Ini pendeta sudah kurang ajar. Perlu diberi pelajaran biar otak, mulut, dan perilakunya sudah menghina, merendahkan orang Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi terulang ya. Ya, thank you banget ya yang sebelumnya buat kita udah bahas Pendeta Gilbert, itu lagi viral banget, makanya gue harus bahas ke kalian. Ini sedikit informasi tapi sebenarnya konten Pendeta Gilbert ini berat banget. Ya, thank you banget ya. Top buat kalian yang selalu nonton channel ini, dan kali ini kita bahas Rhoma Irama. Dan makasih buat 3 orang tadi yang sudah memberikan super text-nya. Dan saya juga mau undur diri kalau misalnya ada salah kata ataupun ada perkataan yang kurang berkenan. Buat teman-teman semua, mohon dimaafkan, ataupun ada penyampaian yang menyinggung penonton, saya sorry banget. Saya di sini manusia biasa, tidak luput dengan kata salah. Ya, saya di sini Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.